Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, saya lagi ributnya MSI di Computex 2025 dan loh, ini apa? Kok ada layar di kipas kayak begini? Menarik ya. Dan ada produk-produk baru lah dari MSI Komponen. Tapi biar nggak bingung, mendingan saya tanya sama AI-nya MSI Komponen. Nah, nih lihat nih, karakter yang satu ini nih ya. Namanya Mia. Tahu nggak? Mia ini bisa bahasa Indonesia. Oke, sebelum mulai kita tanya dulu sama si Mia ini ya. Dia bisa bahasa Indonesia loh. Mia, ada produk baru apa saja dari MSI yang dipamerkan saat ini? Beberapa produk terbaru MSI yang dipamerkan saat ini, MEG Vision Xi Desktop dengan layar sentuh 13 inci dan prosesor Intel Core Ultra 9 serta RTX 5090, MEG Maestro 900 sebagai casing flagship dengan desain kaca 3 sisi, dan seri MEG Core Liquid E 13 water cooling dengan layar LCD 6 inci. Ada juga monitor QD OLED terbaru seperti MAG272, Kipe QD OLED X50 dengan refresh rate 500 Hz. Kalau mau info detail salah satu produk, silakan tanya ke Mia. Oke, kita mulai dari melihat jajaran produk komponen baru dari lini MEG atau MSI Enthusiast Gaming ya. Ini klaster tingginya dari gaming series. Ada motherboard baru premium untuk platform AMD MEG X870E Ace. Soket AM5 punya banyak fitur pendukung performa, konektivitas juga berlimpah dengan USB 4, Wi-Fi 7 dan 10 Gb Ethernet LAN. Punya illusion lighting effect untuk pendukung penampilan ya. Ada banyak fitur easy DIY untuk kemudahan perakitan sistem berbasis motherboard ini. Ada juga casing MEG Maestro 900 series dengan penutup transparan untuk sisi depan, kiri dan belakang. Tray motherboard bisa dilepas, bisa jadi semacam band stable. Ini casing besar yang siap menampung komponen PC berukuran besar, termasuk mendukung penggunaan dual graphics card, radiator 420 mm, dan sebagainya. Lalu ada MEG Core Liquid E13 series. Ini liquid cooling system yang dipamerkan. Ini pakai radiator 360 mm. Di waterblocknya kita bisa pasang layar 6 inci, bisa horizontal atau vertikal, dan ini bisa jadi layar kedua. Ini beneran bisa dipakai buat nonton, browsing, dan lain-lain. Radiatornya pakai desain center flow seperti ini, jadi bikin kita lebih mudah menatap posisi selang di dalam casing kita. Nah, kita beralih ke lini MPG atau MSI Professional Gaming. Di sini ada 3 motherboard mini ITX terbaru, yaitu MPG X870i HTI Wi-Fi dan MPG B850i HTI Wi-Fi untuk AMD AM5, serta ada MPG B860i HTI Wi-Fi untuk Intel LGA 1851. Tiga-tiganya sudah mendukung konektivitas modern yang kencang, Wi-Fi 7 dan PCIe Gen 5. Mereka juga mendukung penggunaan lebih dari satu SSD M.2 pas untuk sistem PC masa kini. Lalu ada MPG Core Liquid V13 360. Ini pakai curved glass cover di waterblock dengan gaya elegan. Ini juga merupakan display 2,1 inci, bisa buat nampilin suhu dan lain-lain. Bahkan bisa untuk personal content juga. Lalu ada juga casing MPG Velox 300R Airflow PZ series ya. Ini berarti ini untuk Project Zero alias desktop rapi tanpa kabel ribet di mana-mana yang merupakan kreasi MSI. Ini disebut casing yang menunjukkan identitas dari lini MPG. Bisa untuk radiator sampai 360 mm, graphics card sampai 400 mm, dan CPU core sampai dengan tinggi 165 mm. Kita lanjut lagi ke MEG atau MSI Arsenal Gaming. Di lini ini ada 2 PSU baru, MEG A1000GL PCIe 5 White dan MEG A1000 GLS PCIe 5 Black. Keduanya menawarkan gold efficiency level. Spesifikasinya mirip tapi kelihatan beda utamanya ada di warna ya, dan dia full modular. Native 12 volt 2x6 PCIe konektor dengan dual color cable. Lalu ada MEG Vision Light 12. Ini display panel 12,3 inci yang bisa dipasang di casing Pano series, Velox 300 series dan Maestro series. Pakai interface USB 2, mendukung tampilan vertikal maupun horizontal. Tampilannya bisa di-custom lewat app MSI Center. Lalu ada motherboard MEG X870E Tomahawk Wi-Fi PZ atau PZ ya, yang berarti ini motherboard Project Zero juga dengan harga yang lebih terjangkau. Ada juga casing MEG Pano 130R. Ini pakai tempered glass 270 derajat untuk penampilan panoramik di sisi kiri dan depan. Mendukung sistem back connect Project Zero. Bracket PCI bisa diatur di posisi vertikal maupun horizontal untuk akomodasi pemasangan graphics card. Nah, ini konsep easy DIY terbaru dari MSI ya. Ini ada pin safe design. Bekas solderan di bagian belakang board diperhalus, tidak tajam, tidak berpotensi melukai jari-jari kita. Lalu ada uni bracket untuk mounting waterblock, satu bracket saja, bisa untuk AMD
AMD dan Intel. Lalu ada motherboard B850M Power. Ini khusus untuk extreme memory overclocking dengan 2 DIMM saja di sini ya. Dilengkapi dengan easy dashboard yang memiliki tombol panel dan reset, debug LED dan tombol clear CMOS. Lanjut lagi, ada 2 motherboard di sini. Ini adalah motherboard Pro Series, Pro Z890A Wi-Fi dan Pro Z890S Wi-Fi PZ. Keduanya untuk Intel LGA 1851, sudah mendukung konektivitas modern seperti Wi-Fi 7 dan Thunderbolt 4. Sesuai dengan namanya, Pro Z890S Wi-Fi PZ mendukung Back Connect atau Project Zero juga. Lalu ada juga komponen-komponen MSI dengan corak khusus warna pink. Ini kerjasama dengan VTuber Iron Mouse di sini ya. Motherboardnya MPG X870 HTI Wi-Fi, monitornya MPG 321URXW QD OLED. Lalu ada liquid cooler MAG Core Liquid A13 360. Untuk casingnya ini pakai MAG Pano 100R PZ. Oke, sekarang kita lihat grafik cardnya MSI. Kita mulai dari yang satu dulu ini ya. Ini menarik banget. Ini adalah beberapa grafik konsep ya dari MSI RTX 50 series. Nah, yang satu ini adalah Twin Frozer ya, Twin Frozer 2025. Ini GeForce RTX 5060 Ti 16G Twin Frozer 2025 OC dengan desain yang klasik dengan cover aluminium fin untuk pembuangan panas yang lebih baik. Lalu ini Cyclone Visual sini ya. Ini GeForce RTX 5070 12G Cyclone Visual OC di sini dengan satu kipas besar dengan layar di tengahnya. Ini konsep yang sangat menarik. Lalu ada GeForce RTX 5090 32G Supreme Titanium Edition SoC dengan struktur dari bahan titanium yang kuat, durable dan bisa bertahan di kondisi ekstrim. Wah, ini keren banget nih ya. Ya, MSI juga menghadirkan versi terbaru dari Card Expert Series. Kalau sebelumnya masih pakai GeForce RTX 40 Super, sekarang sudah pakai GeForce RTX 50 Series. Lalu apakah cuma itu aja? Tentu tidak. Mereka menampilkan banyak banget graphics card GeForce RTX 50 series mereka. Ada RTX 5070 dan RTX 5060 dari lini Shadow, RTX 5060 dan RTX 5060 Ti dari lini Ventus, RTX 5060 dan RTX 5060 Ti dari lini Gaming, RTX 5060 Ti dan RTX 5070 dari lini Inspire, RTX 5070 dan RTX 5080 dari lini Gaming Trio, RTX 5070 Ti dan RTX 5080 dari lini Vanguard, RTX 5090 dari lini Supreme, RTX 5090 dari lini Supreme Liquid. Jadi lengkap banget ya RTX 50 series ya, sampai yang terbaru RTX 5060 dan RTX 5060 Ti sudah ada semua. Keren-keren juga nih ya. Kalau kalian paling suka yang mana nih? Lanjut ke gaming gear. Di sini ada 2 mouse 8K yang menawarkan polling rate sampai 8000 Hz. Itu maksudnya 8K-nya ya. Ada Versa 500 wireless 8K yang pakai Hall Effect Magnetic Scroll Wheel dan ada juga Versa 300 wireless 8K. Ada juga yang disebut MSI sebagai Next Gen Wireless Gaming Gear. Keyboard Strike Pro Wireless yang mendukung koneksi MSI Swift Speed 2,4G Bluetooth dan bisa juga pakai kabel. Jadi opsinya banyak ya. Dan ada juga mouse Versa Pro Wireless. Oke, kita lanjut ke storage. Nah, ada MSI Spatium M571 PCIe 5.0 NVMe M.2 dengan kontroler TSMC 6 nanometer Phison E28. Ada varian 1 TB, 2 TB dan 4 TB. Janji kecepatannya sampai 14.800 MB per second. Kenceng banget nih. Ada jajaran Enterprise SSD lini Vortex series. Ini tersedia dalam berbagai form factor. U.2, i3.s, i1.s dan 2,5 inci SATA bahkan ya. Kemudian ada juga Data Mag Magnetic Portable SSD. Sekarang tersedia dalam kecepatan 40 Gbps. Lalu ada juga perangkat networking. Ini ada BE6500 Wi-Fi 7 USB adapter. Kalau butuh mesh router Wi-Fi 7 ada juga, ada Romi Wi-Fi 7 Mesh System Series. Sekarang coba kita lihat set gaming desktop terbaru MSI. Iya, MSI terbilang cukup rutin mengupgrade jajaran gaming desktop mereka ya. Kami juga sudah lihat ada yang baru di CES 2025 lalu dan di Computex 2025 sekarang ada lagi yang baru. Pertama, ada demo AI PC racikan MSI. Ini powerful untuk SAI atau AI yang dijalankan di PC kita sendiri. Lebih aman dan privasi terjamin. Ini MEG Vision X AI. Ini pakai AI HMI dengan pengendalian sistem yang sangat simpel dan bebas dari
distraksi. Dapur pacunya pakai Intel Core Ultra 200 series dengan GeForce RTX. Banyak fungsi pemantauan dan fungsi AI yang bisa diakses langsung dari panel di bagian depan ini. Ada beberapa AI assistant seperti ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Ada juga akses ke beberapa model AI untuk AI robot. Nah, AI robot ini bisa kita perintahkan untuk mengganti setting tertentu di PC kita seperti brightness layar, lighting, dan sebagainya. Fitur AI lainnya tersedia ada di AI File Summary, Meeting Assistant, Smart Agent, Voice Input, dan sebagainya. Ini memang dioptimalkan untuk Edge AI. Sistem pendinginannya juga dioptimalkan dengan AI ya, Silent Storm Cooling AI. Jadi AI bisa mengatur kurva fan speed dan menghadirkan pendinginan yang optimal. Ini memang PC yang menarik dan menawarkan banyak sekali fungsi AI dalam kesehariannya. Ya, MSI juga menampilkan beberapa gaming desktop mereka di Komputex 2025 ini. Ada MPG Infinite X3 AI menggunakan Intel Core Ultra dan GeForce RTX. Lalu ada Liquid Cooling 360 mm. Sekarang kita beralih ke monitor. Ya, ada banyak monitor baru dari MSI. Salah satu yang paling menarik adalah MPG 271 QR QD OLED X50. Ini resolusinya WQHD dengan refresh rate sampai 500 Hz. Response time-nya 0,03 millisecond. Punya AI Care Sensor untuk menjaga panel OLED yang digunakan. Ini bagian dari OLED Care 3.0. Panel refresh jadi 24 jam, meningkat dari yang sebelumnya. Dan dia juga punya real-time human detection, powered by NPU juga nih. Jadi bisa mendeteksi apakah kita sedang ada di depan monitor atau tidak. Ini juga mendukung fitur lock on leave serta wake on approach. Ada sertifikasi VESA Clear MR 21000 dan VESA Display HDR True Black 500. Kemudian ada MEG 272 QP QD OLED X50. Ini juga punya resolusi WQHD dan refresh rate 500 Hz. Response time-nya juga sama 0,03 millisecond. Harga seharusnya lebih terjangkau dari yang MPG tadi, tapi tentunya fiturnya juga tidak sebanyak dan selengkap yang MPG. Kemudian ada MPG 274 URDFW E16M. Ini monitor 4K yang pakai mini LED dual mode gaming monitor. Maksudnya monitor ini menawarkan refresh rate maksimal yang berbeda ya saat dijalankan di resolusi 4K dan kalau di resolusi Full HD. 4K 190 Hz, sementara untuk Full HD bisa sampai 320 Hz. Kemudian ada MAG 272 QPW QD OLED X28. Kalau yang ini refresh rate-nya juga 280 Hz, tinggi juga. Sertifikasinya ada VESA Display HDR 400 dan VESA Clear MR 15000. Nah, ini MPG 242R X60N dengan panel Rapid TN yang menawarkan refresh rate 600 Hz. Siapa yang memain game super mulus di 600 FPS? Tapi memang ini dukungan resolusi bukan yang super tinggi. Nah, yang menarik, MSI juga menampilkan monitor QD OLED mereka yang sudah dipakai selama 3 tahun dengan penggunaan harian selama 8 jam. Monitor-monitor ini masih bebas dari burn-in, menunjukkan kalau perlindungan burn-in di monitor mereka memang bekerja dengan sangat baik. Oke, kita lanjut lagi, tapi ini bukan produk untuk gaming ya. Kita masuk ke lini Pro. Masih untuk monitor, ini ada Pro MP245PG E14. Monitor 24 inci menawarkan adjustable stand dengan mengatur orientasi ke horizontal maupun vertikal. Menariknya, di belakang stand monitor ini ada tempat untuk memasang mini PC. Ini bisa untuk MSI QB Series. Kalau belum tahu QB Series, nanti kita bahas ya. Nah, monitor ini juga punya speaker terintegrasi dan ada MSI Ice Ergotech juga untuk kenyamanan mata kita. Oke, sekarang kita beralih ke PC dari lini Pro. Di sini ada Pro DP80A14 series dengan prosesor Intel Core dan GeForce RTX. Ini sudah support dual LAN gigabit Ethernet dan 2,5 gigabit Ethernet dan support Wi-Fi 7 juga. Ini udah cocok untuk mendukung bisnis dan produktivitas yang memang jadi fokus utama untuk lini Pro. Nah, kalau butuh PC yang serupa tapi yang sudah sangat siap untuk beban kerja AI, ada juga Pro DP80 AI series yang pakai Intel Core Ultra dengan Intel AI Boost NPU. Bisa juga pakai GeForce RTX dan RAM-nya up to 128 GB DDR5. Ini benar-benar ya disiapkan ready for AI PC. Kemudian ada juga Pro DP180 AI series yang sedikit lebih besar dan masih dilengkapi dengan DVD RW. Dan ada juga Pro DP21 yang lebih ringkas tentunya. Nah, yang ini adalah QB. Ini lini PC super ringkas dari MSI. Ada QB NUC AI Plus series dengan Intel Core Ultra yang siap untuk Copilot Plus PC. Ini juga udah pakai dual 2,5 gigabit Ethernet LAN serta dilengkapi dengan port Thunderbolt juga. Menariknya, walaupun kecil, PC ini bisa untuk display out ke 4 display sekaligus. Lalu ada QB NUC AI series. Kalau yang ini pakai Intel Core Ultra, tapi belum versi yang udah siap untuk Copilot Plus PC ya. Oke, MSI juga menampilkan PC AIO mereka. Ini adalah Modern AM273QP AI series dengan Intel Core Ultra yang udah siap untuk Copilot ya. Layarnya 27 inci WQHD 100 Hz dengan panel IPS. Ada iCare juga di layar yang satu ini. AIO ini punya retractable webcam, port Thunderbolt, adjustable stand, dan hot swap SSD enclosure. Last but not least,
Ini dia nih, MSI Edge Expert MSC931. Ini adalah MSI AI Personal Supercomputer. Ini pakai NVIDIA DGX Spark Platform ya. Jadi dia pakai NVIDIA Grace Blackwell Architecture. Menariknya yang satu ini bisa di-stack ya. Jadi kalau mau lebih kencang, pasang dua. Bisa nih, sama dengan DGX yang NVIDIA. Idenya begini, kalau kalian mau ngedevelop AI dan harus pakai ya server-server online, harus pakai token-token segala macam, itu kan mahal ya. Semakin banyak kalian ngetes-ngetes, tokennya habis. Nah, tinggal pakai superkomputer yang kecil banget seperti ini, taruh di ruangan kalian, connect ke semua komputer-komputer kalian, dan dia akan menjadi superkomputer. Nggak perlu token-tokenan lagi, kerjain aja AI-nya di sini. Ya, ini adalah MSI Edge Expert MSC931. Ya, jadi dari semua produk MSI tadi, bukan. Maksudnya yang ini nih tadi ya, yang ini tadi nih. Dari semua produk MSI tadi, mana yang paling menarik buat kalian? Ya, mana yang paling mungkin membuat kalian pengen beli gitu ya mungkin ya. Coba tulis di kolom komentar, oke? Saya Didi Irfan, Jakarta TV.